Project. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita coba bahas tentang dongkrak usaha. Dongkrak usaha ya, karena mungkin di sini ya teman-teman di sini ada yang sudah punya websitenya, ada yang belum. Nah, karena kita sangat disayangkan ya, sangat disayangkan apabila kita ikut belajar terus tapi nggak praktek-praktek. Belajar terus nggak praktek-praktek, karena itu pada pagi hari ini saya harapkan teman-teman semua daftar di dongkrak usaha yang belum ada. Yang sudah ada bisa praktek eh, langsung ke ini ya teman-teman, langsung ke website atau dongkrak usahanya masing-masing ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita nggak praktek. Sayang ya ilmunya. Eh, di dongkrak usaha itu ada fasilitas gratis ya, ada fasilitas gratis. Kalau kita daftar itu dapat kuota satu atau dua gitu ya. Nanti kita cek aja. Dapat kuota satu atau dua. Lalu setelah itu teman-teman bisa pergunakan ya dua kuota itu. Dua kuota itu untuk teman-teman inspeksi ke Google ya. Nah, dari dua kuota itu dia tidak tersebar ke 1046 website ya, tapi dia akan tersebar ke 46 website. Tapi nggak apa-apa, kita bisa praktek. Dan juga untuk teman-teman, saya malah kasih saran ya, untuk yang memang keterbatasan anggaran, teman-teman bisa daftar di dongkrak usaha yang gratisan sampai berkali-kali, ya. Bukan ngajarin untuk ngakalin, tapi apabila teman-teman praktek itu eh, apa namanya, insya Allah akan berbuah hasil. Dan saya sangat yakin sekali ketika dari yang gratis-gratis ini, teman-teman setelah berbuah hasil, teman-teman pasti akan ke arah yang lainnya. Oke ya, sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Eh, ini teman-teman udah pada Bu Lucy sudah mengingatkan ya, Pak Teguh juga ya. Saya Putra dari Bekasi. Oke, teman-teman yang lain monggo silakan absen dulu ya. Jadi pada pagi hari ini kita coba praktek di dongkrak usaha, bahkan teman-teman bisa membuat akun beberapa kali di dongkrak usaha, tentunya dengan email yang berbeda-beda ya. Lumayan kalau satu postingan bisa tersebar ke 46. Kalau misalkan kita ada punya akunnya sekitar 10 ya tinggal dikalikan banyak juga gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Rangga dari Tangsel, Banten, Bu Lucy dari Bekasi, Pak Eko Pras dari Kediri ya, Pak Rohim dari Kota Malang, Khairul dari Surabaya, Bapak Nur Islam dari Jakarta ini ya, Kasmin dari Bandung, Uni dari Pekalongan, Pondok Gede, Pak Sahran, Bu Tita Tangsel ya, saya Tita dari Depok. Oke, Pak Agung Karawang, Pak Ruby Jogja, Pak Nurzan Van Depok ya, Pak Wahyu Cibinong. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah lama-kelamaan jadi kenal juga, jadi hafal saya ya. Pejuang-pejuang subuh ya, Pak Gatot dari Tangerang. Oke, kita langsung saja untuk teman-teman yang belum teman-teman yang belum mempunyai akun dongkrak usaha, teman-teman silakan bergabung dulu di ini ya. Teman-teman silakan bergabung dulu di dongkrak usaha, daftar website, daftar underscore website. Ya, teman-teman bisa daftar di sini ya, diisi saja. Ya, ini dapat kuota gratis ya. Saya coba daftar juga dulu ya, saya coba daftar dulu. Ini setelah daftar kita langsung bisa aktifin ya.
teman-teman ya, kita bisa aktifin. Oke, saya daftar dengan nama akun apa ya, karena udah kebanyakan nih harus akunnya Putra CB udah ada tuh, Putra CB udah ada, Randisa CB ya. Saya daftar dengan ini nama ya, username-nya. Oke, available ini maksudnya adalah available ini tersedia, passwordnya oke, saya ini apa nih passwordnya. Oke, saya bikin Putra 123 aja karena tes-tesan ini ya. Putra 123 nanti bisa dirubah ya. Saya dari Bekasi, Jawa Barat ya. Jawa Barat, lalu pilih kotanya Bekasi. Setelah itu ya saya pakai email putrachandrabuana@gmail.com. Nomor handphone oke. Teman-teman, ketika teman-teman daftar seperti ini ya, ketika teman-teman sudah daftar seperti ini, nanti akan masuk ke ini ya, ke apa namanya, ke WA dan masuk ke database ya. Kita register. Ya, oke, ini dia udah masuk ke WA. Nah, hasil daripada yang masuk ke WA ini, teman-teman, ini disimpan ya. Disimpan karena di sini password dan ini teman-teman ada semua. Ya, ini langsung ke adminnya, ke nomor mana ya. Langsung ke admin. Ini pada daftar, ini langsung ke admin semua. Oke, saya coba akan login benar-benar dari nol ya, teman-teman ya. Benar-benar dari nol. Teman-teman ya, yang belajar subuh ini kalau bisa praktek sedikit-sedikit gitu ya. Praktek dari hal yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan ya. Oke. Ya, ini kita langsung login. Kita login ya. Saya update satu WA sih. Tutup dulu WA-nya. Saya log out dulu dari akun yang lama. Log out. Oke, saya. Nah, untuk di link yang teman-teman send ke WA itu ada link untuk login ya, namanya panel member ya. Dongkrak usaha panel member. Saya coba tadi login dengan Kandisa CB ya. Password saya oke. Lalu saya login. Ya, sudah langsung login ya teman-teman ya, walaupun gratisan, dapat satu kuota, ya nggak apa-apa lah ya, kita untuk praktek. Ya kalau teman-teman mau 10 kuota, yang harusnya teman-teman bayarnya 50.000, tapi karena banyak email, banyak akun, bikin aja nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman bisa praktek dulu. Oke, sini ada pengumuman, di sini ada tambah input produk, di sini ada meta tag-nya. Oke, di sini ada Google verifikasinya ya. Oke, ini ada 100 domain, status domainnya. Lalu di sini ada iklan baris ya, teman-teman. Ada body per page ya. Body per page ini nggak bisa karena fasilitasnya untuk yang berbayar ya. Ada upload multi gambar, ini bisa ya. Tapi oh iya teman-teman, ini ternyata teman-teman masih bisa menggunakan fasilitas 100 subdomain. Artinya satu postingan teman-teman ini bisa inspeksi di 100 subdomain ya. Lalu ini websitenya. Nah, dapat website juga walaupun cuma satu postingan. Ya, teman-teman ya. Kita coba yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita isi meta tag-nya dulu. Meta tag ini kita isi untuk apa? Ini website saya ya, website dongkrak usaha saya ini. Teman-teman ya, di website-website yang lain itu memang banyak ya subdomain gratis yang kita bisa ini dapatlah gitu ya dari induk domainnya, tapi hampir jarang apa namanya
web-web tersebut memberikan akses untuk kita bisa memasukkan meta tag, sehingga kita tidak bisa menginspeksi, sehingga kita tidak bisa mendaftarkan website kita ini ke Google. Oke, kita langsung aja. Setelah kita klik meta tag, lalu kita buka Google Search Console ya. Ini nih kita buka, tapi ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, kita buka dari awal ya. Ini sudah ya teman-teman ya. Atau yang belum saya kopikan ke ini. Ya, saya kopikan ke sini ya. Nah ya. Oke ya. Nah, saya kopikan linknya, silakan teman-teman daftar. Ini untuk praktek ya, jangan kita belajar terus, nggak ada praktek-praktek ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu, kita coba buka Google Search Console. Google Search Console. Ya, ini Google Search Console ya. Bisa di bookmark juga sekalian teman-teman untuk Google Search Console-nya. Oke, ini saya coba daftarkan ya. Saya coba daftarkan subdomain yang saya dikasih oleh Dongkrak Usaha ya. Ini saya copy nih. Nah ya, linknya ini di copy. Oke. Nah, lalu setelah itu nah, ini kalau kita sudah pernah mengkonsol sebelumnya ya, sebelumnya bentukannya akan seperti ini ya, ketika kita masuk dari proses yang tadi. Lalu kita klik ya, di sini properti kita sebut, lalu tambah properti. Nah, ada dua muncul, yang satu domain baru, yang satu awalan URL, kita pakai ini saja ya. Kita pakai yang di sebelah kanan ya. Oke, lalu ini nama websitenya kita posting sini, lalu kita lanjutkan. Nah ya, ini ada dua juga ya, yang pertama untuk domain yang tadi, yang kedua untuk awalan apa tadi ini ya, URL. Nah, tag HTML ini kita copy, kita taruh di mana? Kita taruh di sini. Nah, verifikasi domain Dongkrak Usaha Google. Nah, di sini ya, Dongkrak Bisnis ya. Oke. Ya, ini Dongkrak Usaha ini bisa dikasih domain sendiri ya, tanpa pakai subdomain bisa ya, tapi kita harus punya domain dulu. Lalu kita bikin title-nya apa, misalkan Kandisa Shop misalkan, ya kan. Penyedia berbagai macam, misalkan karpet. Nah, saya mau jual karpet nih ceritanya teman-teman ya. Oke, ini sudah, coba kita submit ya, Oh, ini harus diisi juga katanya ya. Ya kita kasih titik aja deh. Ya. Atau kita samain aja. Ini sebenarnya untuk ini teman-teman, apa namanya, untuk verifikasi yang domain, tapi kita samain aja, nggak apa-apa. Oke ya, kita cek ya. Kita verifikasi. Kalau dia hijau berarti masuk ya teman-teman ya. Nah, ini hijau dia, artinya masuk ya. Nah, setelah masuk ya, ini saya tutup dulu. Setelah masuk seperti ini ya, kita lanjutkan ya, isi produk. Kita lanjutkan isi produk. Nah, judul kita pada pagi hari ini adalah content is the king. Konten adalah raja ya. Tanpa ada konten mustahil kita bisa mendapatkan posisi di Google. Sudah ada konten pun agak sulit mendapatkan posisi di Google, apalagi kita tidak ada kontennya. Nah, konten itu apa? Konten itu adalah isi ya. Konten itu adalah isi daripada website kita. Ya, isi daripada website kita.
Tapi sebelum kita isi konten, tentu gambarnya udah kita siapin ya, teksnya juga udah kita siapin gitu ya. Nah, atau konten kita ingin masukkan beberapa gambar, bisa juga ya. Nah, saya coba menyiapkan gambar terlebih dahulu, teman-teman ya. Ingin menyiapkan gambar terlebih dahulu. Nah, ini rumput. Nah, tadi karpet masjid ya, sorry. Karpet masjid. Ada gambar karpet nggak ya? Nah, Ada gambar karpet masjid. Biasanya ada ini ya. Oh, belum ada. Saya taruh di mana ya? Sampai lupa saya karpet masjid. Oke, atau kalau nggak ada, kita ini kita ambil aja dulu gambar di tempat lain ya. Ambil aja gambar karena memang harus disiapkan ya teman-teman ya. Kita ambil gambar di Google aja. Teman-teman ya, kalau saya biasanya kalau di awal-awal saya tidak memainkan banyak gambar, mendingan saya mengedit website saya untuk masukin gambar dibandingkan saya harus website saya lama untuk naik di Google ya. Saya selalu memasukkan gambar kecil-kecil saja, saya SS seperti ini ya. Lantas saya copy ya, saya submit, saya kok simpan lah ya. Oke, kita bikin folder baru karpet masjid. Oke, teman-teman ya, nama file kita itu disarankan itu harus nama domain juga. Ya, misalkan jual karpet ya masjid misalkan ya. Nah, lalu kita ini lagi ya, ambil jual karpet masjid 1 misalkan. Kecil-kecil aja gambarnya dulu, nanti kalau seandainya kita lihat bagus gitu kan ya teman-teman, kita bisa mainkan lagi. 2 ini udah 3 aja dulu ya teman-teman ya. Nah, kita ambil gambar ya, kita ambil gambar dulu karena nanti akan kita isi dengan beberapa gambar di tengahnya. Karpet masjid. Nah, sip. Ya. Nah, ini kita masukin ya, kita masukin. Oke, kita udah punya gambar sekian gitu ya. Kita sudah punya gambar sekian. Ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita baru masuk ke input produk. Teksnya sebenarnya harus kita siapkan juga ya. Saya pilih, ada karpet nggak sih? Karpet ada, Pak. Pilih kategori karpet. Lalu di sini, nah di sini dongkrak usaha terbaru ya. Dongkrak usaha terbaru ya. Ini teman-teman ada namanya penawaran ya. Ini fitur baru untuk teman-teman yang punya dongkrak usaha ya. Saya bikin gratis handphone. Wah, berani banget ya. Gratis handphone ya.
Oke, gratis handphone, ya gitu aja, hari ini. Nah, setelah itu kita bikin judul ya. Judulnya apa ya? Judulnya itu adalah judulnya saya mau bikin jual karpet masjid atau grosir lah ya. Distributor karpet masjid di Cirebon. Nah, kenapa saya pilih di Cirebon? Karena daerah-daerah Bekasi dan lain-lain itu persaingannya tinggi banget ya. Sementara karpet masjid ini kita bisa ngirim kemana-mana gitu ya. Lalu saya ambil gambar salah satu aja ini misalkan. Oke, copy di sini ya, copy ya. Keyword meta deskripsi ini isinya adalah penawaran teman-teman ya. Kita bisa distributor karpet masjid di Cirebon ya. Untuk Anda yang order karpet masjid ya, hari ini mendapatkan gratis handphone ya. Oke, syarat dan ketentuan berlaku. Ya artinya mungkin kalau dia belinya sekian ratus meter itu gratis handphone ya. Tapi boleh kita taruh di penawaran sini. Lalu kita masukkan nomor telepon kita. Kita masukkan nomor telepon kita. Ya, kita masukin kata-katanya. Mohon informasi tentang ya karpet masjid. Oke ya, teman-teman. Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ini kita kosongkan dulu ya. Kalau teman-teman yang punya toko di ketiga toko ini silahkan bisa diisi. Tapi teman-teman sangat sayang sekali apabila calon customer yang harusnya bisa langsung ke WA, terus kita giring lagi masuk ke toko ini gitu kan. Kalaupun mau menggiring ya nantilah ya setelah mereka masuk ke WA kita dulu, lalu lantas kita submit. Nah, setelah kita submit langsung dikasih limit karena kita yang gratisan. Nggak apa-apa, bikin akun lagi nggak apa-apa teman-teman ya. Bukan saya nyaranin ini, tapi harapan saya teman-teman yang memang ragu-ragu, harapan saya juga teman-teman yang memang belum bisa praktek, yang nggak ada budget, teman-teman bisa praktek. Siapa tahu dari kegigihan teman-teman untuk praktek dari yang gratisan ini teman-teman bisa menghasilkan, ya. Nah, kita lihat website yang dikasih itu nah muncul seperti ini ya, dia ada satu gini. Oke, yang kita lakukan adalah oke, sebelum kita inspeksi ke Google, sebelum kita kenalkan ke Google, kita lihat dulu ini dia tampil di mana aja ya. Benar nggak sih yang kita posting satu ini akan tampil di dongkrak usaha? Kita cek dongkrak usahanya ya. Dongkrak usaha. Lalu berikutnya nanti kita cek di beberapa website lainnya ya. Kita cek di beberapa website lainnya seperti ini ya. Lihat semua produk ya. Oke, agak lama. Ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman ya. Meta tag ini teman-teman bisa isi ya. Meta tag ini nanti teman-teman bisa isi terlebih dahulu dan daftarkan terlebih dahulu ya. Oke, ini dongkrak usaha benar ya. Sudah masuk di dongkrak usaha. Distributor karpet masjid di Cirebon. Nah, tadi kita ada bikin penawaran ya. Kita ada bikin penawaran. Penawaran yang tadi di awal itu nanti akan muncul di mana? Ya. Penawaran kita yang di awal tadi dia nggak muncul di sini ya. Dia tidak muncul di judul sini, tapi dia muncul di sini nih.
ya, gratis ini ya. Saya ini deh, saya kontrol U. Kontrol U. Ya, ini ya. Dia nanti akan muncul di sini ya. Gratis handphone hari ini ya. Dia akan muncul di sini. Nah, ini fungsinya gimana? Ini ya. Ini akan muncul di sini juga, akan muncul di meta deskripsi enggak ya? Akan muncul di sini ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ketika kita mencari nanti, ketika kita searching karpet masjid di Cirebon ya. Nah, di judul sini ya, di judul ini teman-teman itu awalannya itu akan ada tulisan gratis handphone tadi. Sehingga calon customer kita yang dia keliling-keliling dalam sebuah pasar misalkan ya, dalam sebuah pasar dia melihat ada web kita. Nah, karena ada gimmick, ada magnet untuk ngeklik gratis handphone, lalu dia akan klik. Nah, disitulah percepatan daripada SEO kita. Ya, karena tingkat tertinggi daripada bobot tertinggi daripada SEO ketika seseorang mencari, ngeklik, dan dia berselancar di website kita. Oke, saya kembali lagi ke tadi ya. Ada di mana saja? Ada di sini ya. Ada di sini nih, distributor karpet masjid. Kita cek ya. Ini kita cek di web apa nih, Dongkrak Usaha, di Proviral, kita cek di Jejaringan, kita cek di Unilink, kita cek di Via Pesan, kita cek ya. Nah, ini dia ada di sini ya. Sini dia ada ya. Lalu juga di sini dia ada ya, teman-teman. Nah, di sini dia ada ya. Chat penjual ini lantas di sini dia juga ada ya. Sini dia juga ada. Oke. Lalu di sini ya dia ada ini teman-teman ya. Jadi sudah langsung tersebar ke beberapa website ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita tutup dulu ya. Jadi mana tadi admin ya. Nah, tapi di sini ya, di sini teman-teman dia tidak tersebar di 1000 website ya, dia nggak muncul di sini, nggak apa-apa, tapi bisa di-share kok ya. Bisa di-share ke 20 website berikutnya ya, teman-teman. Ini kita bisa share ke 20 website berikutnya. Jadi kebagian teman-teman 46 website. Ya, kalau jadi satu akun teman-teman bisa dapat 46 website ya. Nah, ini tinggal di apa? Tinggal di centang aja. Kita mau masukin kemana gitu ya. Gitu. Oke, lalu kita submit. Nanti akan masuk di 20 website tersebut. Ya. Nah, setelah itu kita inspeksi ya. Kita inspeksi yang bisa kita inspeksi yang mana? Yang bisa kita inspeksi hanya yang di subdomain ya. Selain subdomain di sini, terus ada juga yang di 100 subdomain. Ada yang di 100 subdomain ini ya, di Google verification list gitu ya. Nah, saya coba untuk daftarkan yang di sini. Saya klik. Oke, ini sudah muncul ya. Oh, kita belum ada isi tadi ya. Belum ada konten. Kita isi dulu kontennya. Jangan nggak ada isi lah ya. Karena kan konten is the king tadi judulnya. Nah, ya. Kita copy, kita minta chat GPT. Saya tutup lagi. Ya. Chat GPT. Kita buka chat.openai.com ya, teman-teman ya. Kita minta buatkan artikel ya. Cara membuat artikelnya teman-teman itu banyak ini ya. Kita bisa minta buatkan kepada si ChatGPT ini buatkan saya artikel ya tentang jualan ya karpet masjid di Cirebon ya. Kita kalau di ChatGPT ini apa aja yang ada di pikiran kita ya udah kita kita tulis aja nanti dia akan buatkan gitu ya. Nah,
Nah, kalau kita sebut konten, teman-teman jangan terpaku kepada karpet masjid aja ya. Di sini kalau kita ngomongin konten, teman-teman bisa membahas kenapa sih masjid harus pakai karpet, lalu teman-teman sebaiknya pilihan karpet seperti apa, lalu bisa juga konten minta tolong buatkan list list apa namanya eh, eh, list nama-nama masjid di Cirebon gitu. Itu kita harus kaya konten ya. Di website kita tuh harus kaya konten ya. Memang sih kita perlu banyak konten, tapi ya nggak usah kita apa namanya buru-buru pingin banyak-banyakan, tapi nggak ada tujuan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau main banyak-banyakan, ada tujuan itu nggak apa-apa. Tujuan yang jelas ya. Apa nih? Oh iya, sudah bisa. Oke, saya edit ya, karena tadi kita belum ada konten. Saya edit ini. Nah, model kontennya seperti ini. Nah, ini kita bisa tebelin ya. Ini sudah H2. Bisa nggak kita tambah gambar? Bisa ya. Bisa tambah gambar. Enter. Nambah gambarnya di sini ya. Ada gambar ini ya. Ini nih. Gambar kalau mouse over to image ya. Kotak begini. Kita ngambil dari gambar yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini misalkan ya. Width-nya kita hapus. Ya, width-nya kita hapus. Oh iya, kenapa gambar yang ada di sini lebih besar ukurannya dibikin 500 tadi ya? Karena yang kita masukin ke situ dia mau besar mau kecil itu jadi 500 ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Lalu kita tambah gambarnya misalkan 2 lah ya. Nah, tambah gambar 2. Ini satu lagi ya. Tadi gambarnya yang mana? Oke, inilah ya. Nah, ini kita hapus nih. Oke. Lalu setelah itu ini udah, ini udah, kita submit. Nah, ya kita submit, kita lihat hasil di website kita. Ini akan keisi ya, akan keisi. Nah, seperti ini ya. Tuh ya. Boleh nggak kita tambahin lagi? Boleh ya. Misalkan buatkan tabel daftar masjid di Cirebon dan list jenis bahan karpet masjid. Nah, kita minta buatkan ya. Nah, dia akan ya sebutkan oh, masa benar ada ya jenis karpet masjid ya. Nama masjid di Cirebon dia sebutin jenis karpet masjid. Oh, di ini dibikin 2 ini, Pak. Tabel memuat daftar masjid di Cirebon beserta jenis karpet masjid yang umumnya digunakan. Perlu dicatat bahwa informasi bersifat ilustratif. Nah, karena kita tidak apa namanya kita bisa membantah apa yang dia bikin. Maaf, saya hanya ingin maksud kita tuh nama masjid dan alamatnya mungkin ya dia bikin di sini sama bahannya juga ya. Kalau nggak benar ya kurang bagus juga ya. Kita langsung revisi ya. Kita langsung revisi ke ChatGPT nggak apa-apa. Maksud ya saya ya maksud saya daftar masjid di Cirebon ya beserta alamatnya. Nah ya bisa kita bantah atau kita perjelas kepada ChatGPT-nya ya. Sampai dia minta maaf tuh ya teman-teman ya. Nah, kita dibikinin ya. Jadi apalagi yang kepikiran sama kita konten tentang karpet masjid ya. Nah, kita sebut konten is the king ya. Apabila konten kita ini unik, ya apabila konten kita itu unik dan orang yang masuk ke dalam websitenya itu berlama-lama
Berlama-lama dalam arti di sini kita nggak tahu apakah dia membaca, apakah dia nyari-nyari sesuatu sehingga dia lebih dari 3 detik bertahan di website kita. Yang penting kita bikin agar mereka bisa berlama-lama di website kita, ya. Konsol robot Google ini bisa membaca itu, ya. Oke, admin, ya. Kita edit lagi, kita edit dan kita tambahkan. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan tabel daftar masjid gitu kan. Kita bisa juga ini, ya. Nah, terus kita tadi ada data yang kalau menurut saya bagus, ya. Jenis-jenis bahan karpet masjid, ya. Nah, jenis-jenis bahan karpet masjid kita bisa tambahkan di mana taruhnya. Di sini aja deh sebelum daftar masjid. Nah, lalu kita submit. Banyak konten yang bisa kita muat, ya. Banyak konten yang bisa kita muat untuk memperkuat website kita, ya. Banyak konten yang bisa kita muat. Salah satunya teman-teman bisa minta, ya, kepada ChatGPT, buatkan saya 100 ya pertanyaan tentang, ya, konten di atas, ya. Karena kita ngebahas tentang karpet masjid, kita minta bikin 100 pertanyaan. Nanti dia akan bikin pertanyaan-pertanyaan dan kita bisa jadikan konten, ya. Oh, di atas yang dia baca itu mungkin nama-nama masjidnya dulu, ya. Kita lihat dia ngomongin karpet nggak nih. Nah, ini, ya. Nah, ini bisa kita jadikan konten. Di dalam satu website kita itu, ya, kebayang, ya, kalau di WSP itu ada banner kiri, kanan, ada BPP, ada atas konten, isinya semua pertanyaan ini beserta jawabannya. Itu, ya, website teman-teman bisa luar biasa kuatnya. Tapi terkadang kita banyaknya males, udah tahu itu bisa kuat tapi kita nggak mau melakukannya, ya, terkadang seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu, ya, teman-teman. Kita nggak isi semua. Ini kalau kita isi semua bisa sampai sore ini, ya. Setelah kontennya terisi penuh seperti ini, ya, udah ada beberapa gambar, ya. Terus juga di sini ada, ya, ada tag keyword. Distributor karpet masjid di Cirebon, atau di sini kita tulis karpet masjid misalkan murah, ya. Ini bisa kita submit, ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk di pencarian dongkrak usaha. Di pencarian dongkrak usaha, misalkan karpet masjid murah misalkan, ya. Sini kita bisa ditemukan, atau tadi distributor karpet masjid di Cirebon gitu kan. Ini kita bisa temukan juga di web dongkrak usaha. Ini kok ini sih. Distributor karpet masjid, ya. Biasanya di apa namanya, di dongkrak usaha ini, ya, dia ada juga yang dia tidak langsung, ya. Saya lupa, ya, kebetulan formulatornya tapi lupa, ya, karena programmer kadang dia improve sendiri, ya. Ada yang kalau yang 1000 tersebar di 1000 ini 1 kali 24 jam. Kalau yang share ke 100 website ini 1 kali 24 jam. Kita share sekarang belum bisa dilihat gitu, ya. Nah, ini, ya, karpet masjid ini bisa muncul seperti ini. Oke, ya. Lantas setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini kita daftarkan ke Google. Link ini kita daftarkan ke Google. Oke, tadi udah kita buka, ya. Ini kita daftarkan ke Google, pilih inspeksi URL. Nah, ini artinya teman-teman kita mendaftarkan apa yang sudah kita kerjakan, agar Google mengetahui dan agar Google merayapi dan agar Google bisa mengindeks, agar kita bisa berada di database Google atau di gudangnya Google. Itu dulu. Pak, bisa nggak kalau kita nggak ngindeks, ya? Jawabnya bisa, tapi kita nggak tahu kapan Google akan merayapi, kapan Google akan menerima
ini ya. Nah, daripada kita menunggu hal yang tidak jelas seperti itu, mending kita daftarkan saja, toh cuma sebentar ya. Seperti itu. Ya, sekarang teman-teman tinggal praktek, ini daftarnya gratis, 1 kuota, teman-teman praktek. Kalau misalkan pingin pakai gratis lagi, pakai email lain, coba daftar lagi, posting lagi, dan seterusnya. Ini lifetime ya. Tapi saya yakin teman-teman nanti yang sudah bisa menikmati hasil, sudah mengerti ilmunya, mungkin ingin lebih lagi lah ya. Karena setiap kita kan beda-beda ya. Ada yang memang dia orangnya berani ya. Ada juga yang dia mikirnya panjang, tidak ada yang salah ya, karena karakter kita itu beda-beda. Nah, jadi saran saya dicoba dulu semua, dicoba dulu ketika oh iya saya habis posting ini kok langsung keluar ini ya, langsung ketemu di Google ya, otomatis membuat keinginan kita untuk coba posting lagi, coba inspeksi lagi seperti itu ya. Ini dia kita sudah minta ya, kita sudah minta di Google. Nah, sementara biasanya kami secara random karena kan di website utama Dongkrak Usaha ini tidak bisa diinspeksi oleh teman-teman para member ya, teman-teman para member tidak bisa diinspeksi. Kami secara random akan menginspeksi sendiri ya, dari tim kami menginspeksi sendiri ini ya. Nah, ini kita inspeksi di mana ya, dari tim kami, tapi secara random ya teman-teman, tidak semuanya. Kalau semuanya kita inspeksi ya, berapa banyak ya, ini Dongkrak Bisnis, Dongkrak Usaha. Ini kita daftarkan ya. Inspeksi itu adalah kita mendaftarkan ke Google ya. Nah, Dongkrak Usaha lihat dalam 3 bulan aja yang ngelihat udah 1,99 juta. Kenapa sih kita bikin tadi ada fitur baru, ada penawaran di depannya? Karena ini nih ya, 1,4 yang ngelihat segini ya, yang ngelihat segini masa yang masuk 27.000 gitu kan. Harusnya kalau bisa 10% kan lumayan. 100 ribuan ya teman-teman, maka kita kasih fitur itu ya. Ini juga penyebabnya para member mungkin nggak ngeh ya, nggak ngeh ya. Nah, untuk teman-teman yang saya punya 1.000 kuota, tapi saya males ngisinya, nggak ada waktu. Kita punya jasa untuk diisiin juga ya. Tapi yang inspeksi teman-teman semua. Oke, kita inspeksi dulu ini yang ada di Dongkrak Usaha error. Oke, refresh dulu ya. Biasa sering begitu juga. Kita coba enter. Ya, jadi teman-teman ya, ketika kita ada error kayak gini jangan panik ya. Kita coba berulang-ulang. Terkadang di koneksi kita ya. Terkadang di koneksi kita, terkadang memang di codingan kita juga ya. Oke. Ya, sudah ya. Kira-kira sharing saya di pagi hari ini cukup sekian ya. Pertanyaannya udah mulai banyak nih. Kita open pertanyaan. Untuk artikel ChatGPT dengan tulisan manual memilih pengaruh SEO yang berbedakah? Seperti ini ya, MGA. Sebenarnya ya, dengan tulisan manual apakah memiliki pengaruh? Tidak memiliki pengaruh yang berbeda. Syaratnya satu ya, halaman website kita itu harus unik ya, harus unik. Keunikan ini tujuannya adalah agar ya robot Google kan dia mengcrawl halaman konten kita tadi itu ya. Ketika dia crawl ya, tahu-tahu dia lihat nih dalam satu website, bukan beda domain ya, dalam satu domain dia lihat antara domain A ya, dia lihat antara page A sama page B itu ada kemiripan sampai di atas 50%. Itu biasanya yang satu dikalahkan sama dia, dia pilih satu kan canonical-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya postingan itu
ada 5 gitu, yang 5 ini harus beda-beda. Ya, harus beda-beda isinya ya. Isinya itu harus beda-beda, minimal perbedaannya itu sampai di atas 50% atau 60% lah, 40% sama nggak jadi masalah ya. Maaf, habis daftar masuk ke link admin ya. Masuk ke link admin. Kalau habis daftar nanti di situ kan ada WA ini ya teman-teman ya. Masuk ke WA si admin ya, masuk ke WA si admin. Udah biarin aja itu, admin juga nanti tidak menjawab ya. Admin juga tidak menjawab, teman-teman. Simpan ya, simpan hasil ininya, hasil apa namanya? Hasil pendaftaran teman-teman ya. Ini saya kasih link ya, untuk login ya. Di dalam chat WA sudah ada link untuk login. Nggak apa-apa diulang lagi. Gambar di meta yang awalnya tadi sama yang diisi konten itu beda. Gambar di meta yang awal tadi sama yang isi konten beda. Sama ya, saya ambil dari itu semua ya. Gambar di meta maksudnya gimana? Tapi kalau gambar kan tadi saya masukin 3 gambar gitu kan. Yang satu saya ambil untuk di browser, yang 2 lagi saya ambil untuk di dalam deskripsi. Seperti itu Bu Eka ya. Apakah hanya produk tertentu saja yang bisa dimasukkan ke dalam web atau bisa makanan dan jasa? Seperti ini ya, jasa itu sangat-sangat bisa. Ya, jadi seluruh produk apapun itu bisa. Termasuk berita, termasuk apapun itu bisa. Ya, hanya saja ya teman-teman ya, dari materi-materi yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, eh, untuk produk-produk yang belum Google banget ya, belum Google banget, kita jangan masukin karena ini kan targetnya ke Google. Tapi walaupun dia belum Google banget saat ini, ketika produk tersebut sudah dikenal, akhirnya dia akan menjadi produk yang dicari dan akan Google banget mungkin beberapa tahun ke depan gitu. Misalkan ya, seperti itu. Tapi saran saya karena ini lifetime ya, karena ini lifetime ya, postingan teman-teman tidak akan dihapus. Saran saya tanam aja sekarang gitu ya. Istilahnya kita ngelempar biji duren di tanah kosong, biarin aja gitu ya. Ya, di tanah kosong terus nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Jadi bisa Pak ya, makanan bahkan kalau nggak salah testimoni yang dari makanan ada deh kemarin ini ya, jualan frozen food gitu ya. Nah, ada juga yang misalkan kuliner offline. Dia bisa isi konten. Ternyata tempat makan terenak di Bekasi adalah di sini, sebutin nama kafe kita gitu ya. Nah, setelah kita sebutin seperti itu nama kafe kita atau nama kuliner kita gitu, kita bikinin ininya, kita bikinin TikToknya. Weh guys, ternyata saya searching di Google tempat makan makan enak di Bekasi ini loh. Jadi semua orang berbondong-bondong penasaran, penasaran pingin lihat bener nggak sih gitu kan. Lalu dia masuk ke Google, dia ikutin apa yang ada di video kita dan lantas dia klik ya, seperti itu ya teman-teman ya, sebagai bahan konten juga bisa gitu ya. Eh, Kalau mau buat link keluar sebagai PBN, apa letak link keluarnya diisi kontennya? Bisa diisi konten, tapi saran saran saya Bu Eka untuk PBN-nya nanti setelah diindeks dulu ya, diposting dulu, diindeks dulu, nanti baru dikasih link keluar. Jangan di awal-awal. Jangan di awal-awal kita kasih link keluar, kecuali sesama domain ya. Terkadang kalau di awal-awal kita kasih link keluar, terkadang dia suka Google nggak ngindek, ini belum apa-apa, sudah ngebocorin ngebocorin apa namanya galonnya gitu kan. Ya, jadi nanti setelah terindeks gitu kan, ketemu di Google nih ya. Hari ini misalkan kita ngindek ya, hari ini kita ngindek, lalu besok kita cek udah ketemu di Google, boleh diedit lalu dimasukkan link keluarnya gitu ya. Oke, untuk SEO termasuk ternak page tapi atau DU. Untuk SEO ini website kita dapat dan sudah dibuatkan domain domain dan subdomain sudah dibuatkan, nama kita atau nama grup dan nama lain. Pertanyaannya gimana ya? Untuk SEO ini termasuk ternak page atau DU. Untuk SEO ini websitenya kita dapat
dan sudah dibuatkan. Jadi gini, ya kita ajarkan cara mainnya. Kalau yang misalkan teman-teman ikut ternak page yang bayar berapa kemarin 1,5 juta itu diisiin semua gitu ya, diisiin semua. Tujuannya agar ya teman-teman kerjanya tinggal inspeksi aja ya. Teman-teman kerjanya tinggal inspeksi saja. Karena kemarin di ternak page yang pertama ya itu mereka untuk memposting aja lama banget gitu ya, padahal vendornya ada 100 ya. Kalau di ternak page yang sekarang ini kita kasih bertahap, 5 kita isiin inspeksi, nanti kita kasih 5 vendor lagi diinspeksi lagi, nanti kita kasih lagi, seperti itu agar teman-teman langsung eksekusi ya. Alhamdulillah di ternak page yang 1, 2 itu ada beberapa yang sudah dapat lead, bahkan yang sudah closing sampai puluhan juta sudah ada ya. Ternak page yang ini ya, yang pertama dan 2. Yang bisa kita posting di DU apa saja Pak? Kriteria produk bebas ya. Yang tidak boleh ya, yang tidak boleh itu judi ya, judi gitu. Lalu ya porno-porno, lalu asuransi, lalu yang mengandung riba gitu ya. Itu tidak boleh. Selainnya monggo silakan ya. Obat kuat boleh, tapi alat bantu seks nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Pak, kalau download WSP-nya apa ya? WSP tidak di-download, Bu ya. WSP itu kita yang tanamkan ya. Jadi kalau Bu Umigar itu nggak perlu download lagi, sudah disiapkan kalau sudah daftar gitu ya. Untuk daftar tapi nggak mau login, udah daftar tapi nggak mau login dari tadi ya. Udah daftar nggak mau login dari tadi. Nama ininya apa, Bu? Nama loginnya? Dan biasanya kadang kita salah ini, salah passwordnya. Pastikan huruf besar huruf kecilnya. Ya, pastikan huruf besar huruf kecilnya, pastikan juga tidak salah ini. Terkadang kita suka lupa tuh huruf besarnya ya. Ketika kita ngetik ketika kita ngetik password huruf besar, pas pendaftaran, ketika kita mau login itu kita pakai huruf kecil ya. Pastikan hurufnya sesuai gitu Bu ya. Cara inspeksi 20 domain, cara inspeksi yang 20 domain, yang 20 domain tidak bisa diinspeksi. Yang bisa diinspeksi itu adalah yang 100 domain ya. Ini saya kasih lihat. Yang bisa diinspeksi itu adalah ini 100 domain, sama seperti biasa. Pilih domainnya ini gitu ya. Misalkan ini gitu kan. Lalu setelah itu pasang ini ya. Backtrading.com, coba kita tes backtrading.com. Nama domain saya ini Kandisa. Backtrading.com. Nah ini ya, trading Bekasi gitu ya. Nah ini yang bisa kita inspeksi ya, nama domainnya ini. Lalu ini kita inspeksi seperti itu ya. Nah sama isinya ini ditambah di Google Console juga. Yang di Google Console apa ini nanti? Nah ini nih. Ini masukin ke kita inspeksi, sorry, kita daftarkan ke Google Console, kita add property ya seperti tadi. Lantas skripnya kita pasang di sini ya, seperti itu Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jasa pembuatan dodol Betawi bisa dimasukkan? Sangat-sangat bisa Ibu Tita Rosta ya. Sangat-sangat bisa ya. Saya punya temen ya, udah lama. Kayaknya temennya Pak Agustin juga kenal. Dia sekarang itu main oleh-oleh Betawi, katanya sebulan itu bisa miliaran. Ya sudah lama sekali saya nggak ketemu ya. Dulu dia jual souvenir ya. Jual oleh-oleh Betawi, termasuk makanan-makanan Betawi apa gitu ya. Oleh-oleh Jakarta lah, bisa miliaran ya. Dia main SEO sama main ads juga ya. Gambar berapa kali pixel di DU dan maksimal deskripsi berapa yang kita bisa masukkan ya. Semaksimalnya aja kalau gambar itu saya sarankan kecil dulu Bu Eka ya. Saya sarankan kecil dulu. Kenapa saya sarankan kecil dulu? Karena apa ya? Ketika kita awal-awal kita mendaftarkan ke Google, Google tuh pengennya yang ringan-ringan, yang ini, yang itulah gitu ya. Nanti misalkan dia sudah terindeks, boleh diganti gambar sama yang gede ya, Bu Eka ya.
Cara pakai Google Verification List, ya tadi sudah saya jelaskan Pak Agung Riau ya. Cara cek kalau udah diindeks Mbah Google gimana? Nah, cara cek kalau udah diindeks Mbah Google gimana? Ada beberapa caranya ya. Kita cek aja, misalkan mana tadi ya? Nah, ini kita back. Kita searching linknya. Ini kita copy linknya ya. Kita buka Google ya, kita buka Google. Lantas kita ini. Ya. Kalau dia sudah muncul di sini, yang udah muncul di sini itu berarti itu sudah terindeks ya. Kalau belum seperti ini berarti belum gitu ya. Yang sudah terindeks seperti apa sih modelnya ya? Bentar saya cek dulu. Misalkan, nah ini sudah belum ya? Kita cek dulu ya. Kayaknya sudah saya ini ya, infeksi. Nah kalau kayak gini nih sudah nih ya. Kalau yang kayak gini ini sudah terindeks, dia muncul seperti ini. Atau kita bisa juga cek site ya. Ini kalau untuk ngecek sudah berapa banyak. Kalau kita ngeceknya satu-satu ya kayak gitu. Nah ini ya. Oh ini sudah terindeks. Ini semua gitu lah ya teman-teman. Oke. Berikutnya, terima kasih jawabannya. Maaf izin telat. Oke Pak Wahyu. Bisa untuk MLM monggo silakan ya. Yang penting produk ya, jangan MLM judi, jangan apa, yang penting produk teman-teman, produk jasa boleh ya. Bisa mengcustom fitur kah, contoh tambah alamat, lokasi, jenis produk, makanan ya, tinggal isi di konten aja. Kalau fiturnya tidak bisa kita custom ya, bentuknya begitu ya, ada berapa banyak bentuknya begitu ya. Karena di sini kita fokusnya ke SEO, bukan fokus ke bentuk websitenya gitu Pak Beni ya. Oke, lalu Pak Putra, jika edit isi konten, apakah di subdomain yang lain otomatis terupdate sendiri? Kalau untuk yang 46 website itu bisa, kalau untuk yang 26 website itu bisa terupdate. Kalau misalkan yang 1000-an itu saat ini belum ya. Jadi di awal itu benar-benar harus teman-teman ini ya. Yang bisa terupdate otomatis itu hanya 26 website, yang di-share tadi itu nggak bisa, yang di 1000 nggak bisa. Ya teman-teman, jadi benar-benar teman-teman di awal itu harus benar-benar ini nomor teleponnya apa dan seterusnya ya. Karena itu sifatnya share ya, sifatnya nge-share udah masuk ke server yang inilah gitu ya. Jadi kita nggak bisa edit. Kalau yang 26 ini itu satu database. Oke, saya gaptek digital tapi antusias untuk langkah yang dijabarkan tadi. Masih bingung stepnya, apakah dapat bimbingannya? Monggo silakan, kalau mau datang ke kantor boleh, kalau mau apa namanya, kalau mau ngikutin online kelas kita seperti ini boleh, dan videonya juga ada gitu ya. Apa nanya kalau usaha jasa riset produk independen itu dimasukkan enggak ya? Maksudnya gimana ya? Eh, Pak nanya, kalau usaha jasa riset produk independen itu bisa dimasukkan nggak ya? Oh, riset produk bisa ya, bisa ya. Bahkan teman-teman yang mungkin yang saat ini itu belum tren ya, jasa riset produk apa itu nanti ke depan akan tren juga gitu. Jasa riset produk ya, kita cek ada nggak? Jasa riset konsultan pemasaran paling seperti itu ya. Jasa riset, jasa survei bisa ini ya, bisa ya. Nah, di sini teman-teman dengan kita ketik seperti ini tahu-tahu belum ada suggest seperti ini, bukan berarti tidak ada yang nyari. Mungkin yang nyari belum begitu banyak. Boleh nggak kita bikin seperti ini? Itu sangat-sangat boleh ya. Mungkin saat ini jasa ini pencarinya masih sedikit, berarti masih blue ocean keywordnya. Ini peluang kita ya. Seperti waktu tahun 2016 ya, 2016 itu kita searching ya, jual batu nisan itu belum ada suggest-nya sampai panjang begitu ya. Tapi ketika kita sekali posting ternyata banyak yang nelpon. Ya, lalu distributor telur di tahun 2017 atau 2016 juga, distributor telur di Payakumbuh ya. Telur
di Payakumbuh ya. Nah, di Payakumbuh ya. Nah, ini distributor telur ayam di Payakumbuh belum ada suggest-nya waktu itu. Nah, pada saat kita waktu itu pelatihan di offline, dibikinlah distributor telur di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, di ini sampai ke Pekanbaru. Nah, karena dia itu belum ada di database atau pencarinya sedikit, sorry, pencarinya ada, pemainnya sedikit yang onlinein. Pagi dia posting, siang sampai seterusnya itu dia mendapatkan lead langsung. Ya, nah kita harus punya insting yang kuat untuk produk gini ya. Jangan kita mau jadi pengekor. Pengekor itu apa? Nunggu orang banyak dulu, nunggu ada di suggest Google, nunggu volumenya banyak. Ya. Itu orang-orang yang terjebak, ya. Itu orang-orang yang terjebak nggak punya insting ya. Oh, saya mau keyword ini volumenya kecil banget. Ini nggak cocok, ini nggak bisa. Itu orang-orang yang terjebak sama permainan-permainan eh, para petinggi-petinggi SEO. Ya, kita jangan menjadi orang-orang terjebak seperti itu. Kenapa saya sebut orang-orang terjebak? Ketika kita sudah terjebak, itu akan sulit kita untuk yang pasti itu kita akan sulit untuk bersaing di ranah yang seperti itu. Kenapa? Karena kita orang baru, ya. Karena kita orang baru ya. Jadi kita harus punya feeling, oh ini sepertinya orang akan nyari telur nih di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh sekarang ini ya, misalkan ini suatu daerah di Sumatera Barat ya, ini belum ada nih jasa bikin rumah-rumah sawah ya, jasa bikin rumah-rumah sawah. Pas kita searching gitu kan, ternyata tidak ada di Google jasa bikin ya rumah sawah gitu kan. Wah, nggak ada di Google nih, nggak ada pencarinya gitu ya, ya nggak ada pencarinya nih di Google gitu kan. Nah, teman-teman ya, ini kalau kita berpikir seperti itu, ya kalau kita berpikirnya hanya ngikutin orang, hanya berdasarkan volume, kita menjadi orang-orang yang terjebak atau menjadi ekornya. Para pionir, orang-orang yang pemula itu dia memulai sehingga mereka bisa besar sekarang. Ya, tadi ada saya contohkan ya, apalagi sekarang itu untuk memviralkan sesuatu itu tidak sulit. Ya tidak sulit, tinggal posting aneh sedikit bahasanya, klaim-klaim sedikit gitu kan, itu orang penasaran. Contoh nih ya, eh, ter, guys ternyata masakan terenak di Bekasi itu adalah eh, warteg Minang. Warteg Minang gitu kan. Nah, kita tulis website kita warteg Minang gitu kan di Bekasi. Itu muncul tuh banyak tuh ya. Oh, di heboh. Masa ada warteg Minang gitu kan. Kita tinggal bikin video sederhana, video amatir, kita sebar. Itu akhirnya mereka searching. Pas dilihat ada warteg Minang, ada website kita. Dapat traffic lah kita dari situ gitu kan. Terkenal lah kita, penasaran lah orang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan mau, bukan saya mengatakan teman-teman nggak usah bermain data. Orang-orang bermain data tersebut itu orang-orang yang memang apa? Orang-orang pemula, orang-orang yang tidak mempunyai insting. Data penting nggak sih? Data penting, tapi kita jangan menuhankan data. Ya, data penting tapi kita jangan menuhankan data ya. Data sekedar untuk kita evaluasi ini aja gitu mengira-ngira. Tapi kan kita sudah bisa memperkirakan trennya ya. Ini ke depan ini trennya seperti apa? Apakah pom minyak goreng itu akan rame di kemudian hari? Itu akan rame ya teman-teman karena pom minyak goreng udah mulai satu persatu ada ya. Saya sebelum pom minyak goreng itu ada ya, itu yang pabriknya udah ngomong ke saya, udah ketemu saya. Oh, saya mau bikin pom minyak goreng nih. Bisnisnya selain bikin tempat apa dispenser dia sebut gitu ya. Kalau pom bensin itu kan pom mini, kalau ini pom minyak goreng atau dispenser minyak goreng. Nah, bisnisnya kita ada di penyediaan minyak gorengnya, waktu itu belum ada sama sekali, sekarang sudah ada. Nah, ini ke depan itu akan banyak banget. Apakah kita nunggu banyak banget? Kita cuma modal posting. Kita cuma modal posting, teman-teman, tapi nunggu banyak banget. Eman-eman tenaga kita untuk 1-2 menit untuk posting seperti saya tadi. Nah, ini kita menjadi orang-orang yang terjebak yang mungkin akan selalu kehimpit ya di bawah terus. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya.
Digital sangat antusias ya, dapat bimbingan. Insya Allah kami akan membimbing Bu ya, selagi yang dibimbing mau ya. Pak nanya kalau usaha jasa riset produk bisa ya. Jadi kalau memang kalau saya lihat sekarang ini kan orang ngomong riset ya, riset aja ya, posting aja nanti insya Allah kalau demand-nya ada, supply-nya sedikit, kita bisa sebagai orang yang lebih dulu gitu. Data yang sudah diinput ketika dapat lead, siapa yang menghubungi vendor. Nah, ini tergantung ya. Kalau kita punya vendor ya kita kenalan sama vendor lah dulu sebelumnya, lantas kita kasih ke vendor ya. Seperti itu, atau kita punya vendor sendiri, sahabat kita, tetangga kita apa dan lain-lain ya. Bu Tita Rosita ya. Ini kan teman-teman yang join gratis itu, ini kalau misalkan teman-teman yang ikut kelas kita yang apa namanya? Ternak page, kalau teman-teman ikut kelas kita yang DU yang bayar 80.000 itu kita ada vendor-vendornya ya. Kalau kita ganti gambar dengan yang baru, apa enggak berpengaruh pada SEO? Tidak begitu berpengaruh Bu ya. Kecuali kalau gambarnya yang kita masukin berat banget gitu ya. Bahkan saya ada beberapa website yang saya punya tuh gambarnya berat-berat banget tapi tetap bertengger dan tetap dapat lead ya. Oke, mohon ajarkan cara membaca Google Search Console, performan, dan seterusnya. Oke, ya. Ini ya, Google Search Console. Mana tadi ya? Nih, inilah ya. Ini ya, proses Google ya, proses kita bisa sampai ada di Google. Yang pertama itu kita posting, kita punya konten. Lalu yang kedua, konten kita itu halamannya itu kita daftarkan ke Google. Setelah kita daftarkan ke Google, itu dia terindeks. Terindeks itu dia ada di Google, tapi belum tentu ditemukan, ya. Orang nyari belum tentu ditemukan, ya. Nah, lalu setelah terindeks dia akan seperti ini ya, ditemukan, tayang. Tayang 1,9 ini ditemukan oleh mendapatkan impresi ya. Impresi itu apa? Kalau kita ketik seperti ini misalkan ya, kalau kita ketik seperti ini ya. Lalu setelah itu kita klik ini ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, yang kita lewati ini ya, yang kita lewatin ini sudah mendapatkan satu impresi ya. Satu impresi atau satu tayang diklik atau tidak diklik. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu ya, ini klik ya, klik itu traffic ya. Ketika konten kita tidak menarik, nggak ada penawaran di dalamnya, tidak menguntungkan, tidak membuat si pembacanya itu penasaran, istilahnya kalau di offline nggak ada yang manggil-manggil, nggak ada yang bikin unik, nggak bikin orang penasaran untuk masuk ke toko, ya akhirnya kita tidak mendapatkan klik. Kalau bikin orang penasaran, dia tinggal klik ini. Ketika dia klik ya, klik gitu kan, maka dapatlah yang namanya traffic atau klik teman-teman ya. Nah, ini kan kecil sekali ya, 1,4 ya. Kenapa? Karena mungkin ya teman-teman yang belum ya, kita dongkrak usaha ini kita Zoom-nya, belajarnya itu baru di tahun 2024 ini, belajar khususnya ya, yang mau kita arahin benar-benar ya. Tapi kalau tahun sebelum-sebelumnya ya, itu kita tidak ada arahkan ya. Nah, kita bikin kelas itu karena melihat sayang banget 1,4 dari segini loh ya. Artinya punya teman-teman yang lain ya, punya yang lainnya ya, ini nih ya. Dari 300 ini dongkrak usaha. Nah, biaya kursus ini ya, dari 500, kalau ini sih masih gede ya teman-teman. Saya coba CTR deh. Kalau ini sih masih gede ya, 500 ke 125. Kita cek dulu ya. Nah, mungkin juga langka ininya, ada dongkrak usaha nggak? Nah, ini ada dongkrak bisnisnya dapat ya, dongkrak bisnisnya dapat juga. Dongkrak usahanya mana nih dongkrak usaha? Oke, mungkin di halaman sekian lah ya teman-teman ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa dongkrak usaha yang kebetulan ini kan punyanya dongkrak usaha, berarti dongkrak usaha ini pasti ada dilihat ya. Dari 549 itu ada 125, ini gede. IndiHome Sleman
87-9% ini termasuk besar ya. Teman-teman, cara minum kalau ini tidak jualan ya. Hanya cara minumnya saja gitu ya. Ada keyword-keyword. Nah, teman-teman kalau mau mendapatkan hasil ya jualan. Nah, ini IndiHome Bantul. Mungkin orang yang pingin apa namanya pasang IndiHome dia akan ngetiknya seperti ini termasuk tinggi 9,7 ya. Harga kardus bekas Palembang gitu kan. Ini 29% gitu ya. Ini gede-gede semua yang awal-awal nih. Oke, IndiHome Jogja, franchise pisang keju 89 ya. Yang franchise pun bisa ya, teman-teman. Coba kita cek. Franchise, ya orang nyari ini franchise di mana ya gitu. Ada dongkrak usaha ini ya, teman-teman. Ini kalau kayak gini ya, ini kalau saya lihat kalau dongkrak bisnisnya enggak naik, artinya yang punya konten ini dia tidak apa namanya, tidak menginspeksi dongkrak bisnisnya. Kalau dongkrak bisnisnya ada, ini dongkrak usaha, lalu di bawah ada dongkrak usaha lagi. Ini artinya yang punya enggak menginspeksi dongkrak bisnisnya ya. Harusnya kalau dongkrak bisnisnya diinspeksi itu bisa makin kuat ya. Oke, seperti ini ya ngebacanya ya. Jadi ini baru sampai ke traffic, belum lagi nanti kita ngebahas lead. Ngebahas lead itu gimana? Nah, enaknya teman-teman ya, di Google, orang yang nyari di Google itu lead apa ya? Orang yang nyari di Google itu yang sudah niat untuk sudah niat untuk belanja kalau kita jualan ya. Jadi kita nggak perlu pakai landing page yang menggoda, merayu, copywriting yang luar biasa. Nggak cukup begini aja kontennya. Apakah Anda sedang cari karpet masjid? Ya, kami adalah solusinya ya, berpengalaman telah memasang di lebih dari 100 masjid besar gitu kan. Nah, silakan hubungi kami. Udah itu aja isinya. Karena orang yang masuk itu orang sudah niat gitu loh, karena dia nyari. Beda dengan di sosmed. Beda kalau kita main di sosmed itu kita harus merayunya. Orang yang awalnya nggak niat jadi niat seperti itu ya. Oke. Apalagi? Tidak ya, KNZ cara membacanya. Yang 26 website apa saja bisa di list. Login aja ada kok di dalam loginnya ya. Coba aja cek ya, bisa diindeks atau tidak ya, yang 26 website itu. Nah, kalau teman-teman misalkan besok deh saya share ya bagaimana yang mungkin tidak bisa diinspeksi dia agar terindeks, nanti kita main backlink besok, insya Allah saya share ya. Listing insting bisa kita diviralkan ya, ya bisa ya. Gini loh, orang kita itu kalau yang ada yang aneh-aneh kadang dia memviralkan kayak tadi itu ya. Oh, ternyata makanan ini gitu ya. Kemarin ini saya coba bikin es krim rendang. Ya, saya campur es krim sama rendang, saya campur es krim sama rendang, lalu saya makan ternyata memang enak. Saya bikin konten es krim rendang. Ya, lumayan itu rame yang ngunjungin websitenya gitu ya. Ke, tapi kalau nggak enak saya nggak mau bikin kontennya juga gitu ya. Tapi tidak diviralkan, ini cuman di Facebook saya aja. Kalau diviralkan di sosmed yang lain, wah bisa se-Indonesia Raya itu ya. Eh, eh, ini kan mendatangkan lead untuk handling buyer. Apakah tekniknya diajarin? Teknik apakah ini mendatangkan lead? Apakah tekniknya diajarin? Ini kan kita sedang belajar teknik sekarang ya. Ini kita lagi belajar teknik sekarang ini, teknik SEO-nya. Tapi kalau cara mengclosingkannya itu masing-masing produk kan beda-beda ya. Saya sudah ikut kelas DU tapi belum paham apa yang mau kita dongkrak usahanya bisa dibantu. Ya nanti misalkan di awal kelas nanti yang belum punya produk, yang belum punya ini, tapi saat ini yang udah ikut kelas kalau nggak salah tanggal 25 besok ya. Teman-teman apa namanya? Sudah harus ngelirik kiri kanan dulu, lihat tetangganya bisnis apa, lihat saudaranya usaha apa, lihat ininya usaha apa, dan seterusnya. Nah, mainin produk orang-orang kiri kanannya dulu. Tapi kalau nggak ada, nanti bisa kita bantu gitu ya. Kapan mulai dongkrak usaha? Dongkrak usaha itu kita mulai tanggal 25 ya. Kita mulai tanggal 25 gitu.
Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan, ya, sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman, nanti ya kita besok akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan untuk ini apa namanya? Untuk materi besok apa ya? Membacklink dengan dongkrak usaha ya. Dengan dongkrak usaha ke grup dongkrak usaha yang lain. Terus teman-teman yang mau order dongkrak usaha, teman-teman yang mau ini nanti ya, mau order pelatihan, mau order apa nanti teman-teman bisa apa namanya? Teman-teman bisa nanti tanya ke admin grup ya, ke admin grup masing-masing, atau teman-teman nanti akan saya infokan kemana daftarnya, kira-kira seperti itu ya. Dongkrak usaha sama dongkrak bisnis, dongkrak usaha itu ya, itu induk daripada 1046 website. Dongkrak bisnis adalah salah satu domain dari dongkrak usaha. Ya, seperti itu. Kalau mau belajar ke kantor boleh sering-sering datang. Iya, nggak apa-apa, sering-sering datang ya. Seminggu sekali boleh ya. Kalau ibu setiap hari datangnya itu nanti di kita kelasnya ada yang kelas 5 hari gitu ya. Kalau sesekali datang mungkin tidak dipungut biaya ya, sesekali. Tapi kalau berturut-turut sampai 5 hari gitu ya, berturut-turut itu kita ada kelasnya ya. Seperti itu. Tapi kalau mau dalam seminggu sekali datang ke kantor monggo saja, silakan ya. Ya, akun demo bisa, ini akun trialnya silakan langsung buat jualan ya, jangan tes-tes ya. Langsung aja Pak ya, langsung aja posting, langsung kasih nomor telepon kita, langsung ini silakan ya. Seperti itu ya. Terus juga langsung to the point ya, langsung to the point teman-teman ini menyampaikannya. Ya, untuk teman-teman yang punya dongkrak usaha, jangan lupa sudah ada fitur baru, itu fitur penawaran ya. Fitur penawaran di dongkrak usahanya ya, itu bisa teman-teman pasang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ini ya, fitur penawaran yang ada di kita buat yang baru itu untuk meningkatkan dari tayang ke kliknya lebih banyak ya, seperti itu. Oke, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya jika dalam penyampaian saya ada yang berlebihan ya, ada yang menyinggung teman-teman ya, mungkin juga banyak bahasa-bahasa saya yang kesleo ya, mohon dibukakan pintu maafnya gitu ya. Oh ini biasanya yang udah konten-konten baru berapa lama indeks Google ya? Biasanya kalau kita daftarkan Google 1-2 hari bisa kelihatan ya, gitu. Oke ya, mungkin demikian. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya sebar ke grup ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Bu. Terima kasih semua.